Oke, jadi ini materi saya yang terakhir. Kemudian nanti juga ada tugasnya untuk melanjutkan tugas yang sebelumnya. Nanti kita bahas soal tugasnya itu ya. Nah, mungkin sedikit tentang panduan ya bagaimana merancang antarmuka atau user interface. Jadi user interface ini atau antarmuka ini itu media kita berinteraksi dengan sistem ya. Kita biasanya install aplikasinya, kemudian ada form gitu ya, form login, registrasi, melakukan proses-proses di dalamnya ya, mau mengedit profil, ada formnya, kemudian mau ya tergantung konteksnya ya, nanti ide atau gagasan kalian apa tergantung dari itu. Apakah mungkin melakukan pemesanan atau melakukan melihat data-data gitu ya, melihat laporan-laporan. Nah itu semuanya itu ada interface-nya atau antarmukanya. Nah, secara konsep desain tampilan itu ada beberapa yang harus diperhatikan, yang antaranya ini ya usability, readability, branding, functionality, sama interoperability. Nah, usability itu terkait dengan kenyamanan user ya. Jadi bagaimana kita berinteraksi itu membuat user menjadi nyaman. Biasanya umpamanya tata letak ya, layoutnya, warnanya, posisi juga ya. Umpamanya posisi kita setelah login itu ada umpamanya profil itu ada biasanya di pojok kanan atas dan tidak berpindah-pindah di situ saja ya, walaupun umpamanya kita pindah halaman. Kemudian navigasi juga gitu ya, navigasi font, jenis font ya. Kalau untuk website jangan kita umpamanya bikin font itu yang apa ya, seperti macam-macam ya jenis font itu ya, yang pakai ukiran-ukiran gitu ya, yang sulit dibaca gitu. Seperti ini kan, ini fontnya kalau yang PowerPoint ini Lato, ya, Lato namanya. Ada ya Lato. Ya kalau kalian lihat di sini, ini ya saya seleksi ini. Oh bukan Lato, Montserrat, bukan ada. Nah jangan yang aneh susah-susah ya fontnya gitu. Seperti ini kan ribet, susah dibaca. Nah jadi pilihlah font yang sederhana. Kemudian termasuk ukurannya juga itu diperhatikan. Mana yang header, mana yang isi, itu font size-nya pasti berbeda. Nah kemudian kemudahan atau fleksibilitas tampilan dan konten yang mudah diakses dan dibaca oleh user ya. Tata letaknya, kemudian juga spasinya juga diatur, jangan terlalu jarang, jangan terlalu rapat juga. Biasanya rata-rata itu 1
poin. Nah, seperti ini kan tulisan ini spasinya 1,15 atau 1,5. Nah, supaya enak dibaca gitu ya. Kemudian kata letak juga apa? Kalau kita lihat ya di sini mamanya dan mamanya setelah apa aplikasi LMS ya. Nah, ini juga kita lihat sini terbagi dua ya kalau seandainya dia full screen. Jadi di sini bagian sini, kemudian bagian sini. Jadi ada dua kotak atau dua grid. Ya. Ada juga yang di dalam dua grid ini juga dipisah ya. Ini ada lagi. Nah, ini namanya tata letak. Kemudian menu ya sebelah kiri ya. Jarang-jarang menu di sebelah kanan. Ya, karena kenapa menu itu di sebelah kiri ya? Rata-rata pada umumnya. Ya kan, dia apa itu ada faktor juga kebiasaan orang atau mata manusia itu lebih contohnya melihat ke kiri. Lebih fokus ke kiri. Itu ada teorinya juga. Biasanya mempelajari itu orang desain komunikasi visual. Ya. Jadi mudah dibaca. Kemudian branding, jangan lupa website kita itu atau tampilan mobile atau web itu memiliki ciri ya, ciri warna. Nah, biasanya kalau seandainya kita membuat ya, membuat desain itu sesuai dengan logo. Umpamanya kalau kalian punya ingin membuat untuk katakanlah aplikasinya itu buat embrio, itu ambil dari warna yang sesuai dengan logonya, sesuai dengan logo. Ada warna biru, gabungan biru, putih, kuning ya. Ini ya. Nah, ini logonya ini ada inilah putih, biru muda, kuning. Nah, itu sesuai dengan logonya untuk mendesain. Nah, tergantung kalau kalian produknya atau platformnya itu baru yang kalian buat, tidak kalian membuat logo sendiri, ya berarti sesuai dengan logo itu. Ini contohnya ini. Itu branding. Ini desain menggunakan Figma. Oke, sambil nunggu loading. Nah, ini desain, contoh desain ya untuk backend didesain oleh tim saya ya. Ini untuk Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ini logonya pojok sebelah kiri.
ya, warnanya gabungan ini ya. Nah, jadi tampilannya juga mirip-mirip dengan logonya. Ya. Malam. Nah, nanti kalian tidak sampai sejauh ini ya, misalnya cukup sampai apa mock-up-nya. Itulah. Ya, kan. Nah, kemudian loadingnya, fungsionality ya terkait dengan bagaimana fasilitas fitur yang ada bisa berjalan dengan baik, sinkron dan harmonis. Jadi apa secara fungsional apa tidak sulit nanti apa user itu memahami fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi. Nah, kemudian interoperability, jadi kemudahan dalam saling keterkaitan antara elemen inti dan internal web portal dan lain-lain di luar. Nah, biasanya umpamanya ada juga web yang digabung dengan Instagram, Twitter gitu ya, Facebook. Itu itu namanya interoperability. Jadi dari website kita atau aplikasi kita bisa terkoneksi ke luar gitu ya. Jadi nanti status-status yang kita update atau namanya ada Facebook yang apa kita pasang itu tidak perlu lagi masuk ke Facebooknya atau Twitternya atau Instagramnya. Jadi bisa di embed istilahnya ya, dimasukkan ke dalam halaman aplikasi kita. Sama seperti umpamanya juga contoh lain interop itu seperti login ya. Nah, login itu ke satu portal atau web atau aplikasi mobile gitu ya. Itu sekarang sudah banyak yang mengintegrasikan dengan akun Facebook, akun Gmail, akun Instagram, atau akun Twitter. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mendaftarkan akun, tidak perlu registrasi akun. Ya. Nah, ada juga jadi dia nanti ketika kita daftar satu portal, di situ ada fasilitas login menggunakan akun kita yang di tempat lain. Itu akan keluar apa pilihannya gitu ya. Nah, sehingga kita tidak perlu banyak bikin username, password atau bikin akunnya. Ini coba kita lihat contohnya di sini ya. Stop. Ini saya coba buka ini apa nih? Ini ya, profil ya. Profilnya my profil. Nah, di sini kita bisa masukkan email, password kita kan. Nah, tapi lihat di bawah nih, ini kita bisa sign in with
Ini sudah dimudahkan, artinya kita bisa pilih mau pakai akun Apple, akun SSO, ini SSO ini single sign on ya, atau akun Google, akun Facebook bisa kita pilih. Jadi nggak perlu kita punya akun username password sendiri di Zoom, seperti itu. Ya. Nah ini yang namanya interoperability. Itu namanya interoperability. Jadi bisa terintegrasi dengan yang lain. Kemudian juga umpamanya terintegrasi dengan SMS umpamanya gitu ya. Ada kadang kita di HP gitu ya pas login memasukkan nomor handphone, kemudian keluar yang namanya OTP ya. Di OTP itu singkatan dari one time password. Itu kalau kalian bisa lihat di seperti di kalau kalian mau login di di Grab mamanya, Gojek atau yang lain ya. Jadi dia menggunakan OTP. OTP one time. Jadi one time satu kali. One time password. Kalau mau kalian login, kemudian suruh masukin nomor HP dan kemudian kalian submit namanya gitu kan, nanti dia akan keluar halaman, masukkan kode, biasanya 6 kotak ini ya. Ini udah sering pernah lihat ya. Nah ini nanti dari sini dia nanti akan kirim SMS atau WA. Nah kemudian nanti kodenya ke SMS, kodenya kita masukkan ke sini. Baru kemudian login. Jadi yang login itu benar-benar yang punya HP gitu ya. Nah, biasanya otomatis juga kalau dia terintegrasi dengan messaging kita, aplikasi messaging di handphone kita, dia masuk SMS, nomornya diambil, langsung dia isi di sini. Dan kita nggak perlu lagi masukin nomornya, angka kodenya, dia langsung otomatis langsung. Itu seperti kayak di Grab atau Gojek itu seperti itu. Nah, itu namanya interoperability. Nah, kemudian ada juga responsif web dan adaptif. Nah, responsif web design itu bersifat selalu merespon dalam hal ukuran layar dari device. Nah, device ini bisa macam-macam ya, bisa komputer, PC, bisa laptop atau notebook, bisa tablet, bisa handphone, mobile device. Nah, handphone ini juga macam-macam ukurannya ya, ada yang 6 in, 5 in, yang paling kecil ada nggak sekarang? Udah jarang ya keluar yang 4 inch ya. Sekarang handphone layarnya lebar-lebar, besar-besar, megangnya susah. Nah, dia akan merespon desain itu, layoutnya sesuai dengan ukuran device, termasuk ukuran font, ukuran image, ukuran video, otomatis menyesuaikan dengan ukuran layar. Nah, konsepnya dia menggunakan persentase, jadi ukurannya itu persentase kalau dia mengecil namanya ya. Ini bapaknya
Nah, seperti ini. Nah, kalau dia itu umpamanya kita misalkan kita kecilkan kan dia menyesuaikan kan, tidak tertutup. Nah, ini dia responsif webnya, desainnya responsif. Aduh. Tadi dia bilang ini responsif. Nah, tidak tertutup. Nah, sesuai dengan layarnya kita. Kalau kalian buka di HP juga seperti itu responsif. Nah, kemudian adaptif. Jadi dia beradaptasi dengan ukuran layar, sama seperti responsif, sama-sama menyesuaikan ukuran layar, tapi adaptif itu lebih luas cakupannya. Bukan hanya menyesuaikan lebar website dan elemennya, tapi juga konsep adaptif itu tampilannya juga berubah. Bisa berbeda di komputer, berbeda dengan di mobile. Nah, kadang-kadang di mobile itu menunya ada yang hilang gitu. Memang tidak ditampilkan di mobile, lebih lengkap namanya di versi web gitu ya. Kalau responsif hanya merespon terhadap ukuran layar, sedangkan adaptif lebih dari itu beradaptasi dengan ukuran layar, beradaptasi. Jadi dia beradaptasi itu termasuk elemen-elemen di dalam layar, di dalam layoutnya, ya, kontennya. Nah, contohnya seperti umpamanya ini ya, menunya juga akan berubah, berjajar horizontal, bukan di mode request, kemudian jadi drop down, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, di sini namanya ini ya, di pojok kanan ini ada ini ya. Nah, kalau kita lebarkan full gitu ya, full seperti ini kan. Sini 3 kotak. Ini menunya ini ada judul. Kemudian sini ada menu. Sebelah kiri ada menu. Sebelah kanan sini ada timeline, menu juga. Ini namanya sebelah kanan ini semacam apa sih namanya? Lupa saya. Nah, kalau dikecilkan seperti ini, lihat ke atas ini. Nah, ini kalau dikecilkan, dia menyesuaikan ya, responsif. Nah, kalau untuk dalam ukuran tertentu, nah kalau kita pendekkan lagi, nah ini jadi berubah. Nah, di sini jadi garis 3 ya. Tadinya ada menu, home, dan course. Sekarang jadi garis 3 ini. Nah, kalau kita klik, ya munculnya home dan course tadi. Tapi komponennya atau elemennya berubah, darinya menu menjadi, nah ini dia kalau dilebarin sedikit kembali ke semula, tapi tidak merubah fungsi ya, fungsinya tetap ada, cuma berubah komponennya. Nah, kemudian juga yang di bawah seperti ini ada dua kolom itu ya, sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau seandainya kita kecilkan, nah dia turun ke bawah sini. Ini di bawah sini, cangkangnya juga sini. Kalau kita kecilkan lagi, ini kan tadi 3 ya. Ini jadi 2 kotaknya. Tapi tetap ada, dia turun ke bawah. Kecilin lagi, menjadi 1.
ini keluar terus dan tidak tertutup, masih ada. Masih ada. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada akun, ya. Yang ini dia walaupun kita berpindah-pindah, gitu ya, tetap dia berada di atas. Jadi dia tidak kemana-mana. Kalau kita mau logout di halaman manapun kita bisa logout. Nah, kalau yang sebelah kiri ini sudah statis ya, nggak bisa lagi seperti itu. Oke, sudah bisa memahami ya perbedaannya adaptif dan responsif. Nah, ini jadi kalau seandainya responsif itu di sini dia seperti ini ya bentuknya, dia akan menyesuaikan layar. Jadi kalau adaptif dia dari 3 ini jadi bentuknya berubah, lebih kecil lagi bentuknya berubah. Itu mampu beradaptasi. Oke, nah ini contohnya tadi. Nah, proses di dalam merancang atau merancang interface itu sama, kita juga harus memiliki atau berproses juga dalam hal konsepnya, idenya seperti apa gitu ya. Sama kita mau mencari inovasi juga, apa sih solusi yang mau kita tawarkan atau mau kita buat gitu ya. Sama user interface juga itu kita harus memikirkan seperti apa bentuknya, layoutnya, dengan fungsi-fungsi yang ada. Jadi harus kita mencari ide dulu. Nah, makanya ada khusus untuk desain ini, khususnya untuk di aplikasi-aplikasi berbasis web atau mobile, atau tidak hanya desain grafis ya, tapi ada yang namanya juga desain komunikasi visual. Ada jurusannya juga, sarjana juga gitu ya, ada S1-nya juga gitu ya. Terus salah satunya di Universitas Telkom ya, itu ada jurusan MKV, di DKV, Desain Komunikasi Visual. Jadi juga dia memperhatikan atau mempelajari user selain interface atau terbuka juga user experience. User experience itu pengalaman user. Ya, jadi ada namanya UI, UIX. Jadi user interface, dan experience. Jadi pengalaman user pengguna di dalam menggunakan aplikasi itu juga dipelajari. Makanya biasanya orang desain itu ada semacam, kalau seandainya mau membuat desain itu melakukan wawancara dulu dengan user nanti akan menggunakan. Ditanyakan bagaimana, apa yang selama ini kendalanya apa, atau lebih bagusnya ini tombolnya ditaruh di mana, lebih enak di mana, penempatan umpamanya menu atau tombol atau ini gitu kan. Kemudian soal warna juga. Nah, itu juga yang namanya experience, ada wawancaranya juga.
prosesnya juga menggunakan wawancara, experience itu. Atau kita juga mencoba-coba gitu kan, experience kita di dalam menggunakan umpamanya seperti ini ya. Kalau kalian umpamanya di menggunakan aplikasi atau ingin menggunakan travel ya untuk memesan tiket, lebih secara experience, pengalaman di dalam pengalaman itu bukannya kita punya pengalaman, tetapi experience itu pengalaman kita menggunakan aplikasi. Artinya kita experience dari user itu seperti apa sih, umpamanya kenapa menu transport ini sebelah kiri, akomodasi, dia pakai menu seperti ini gitu ya. Seperti ini. Kalau di Traveloka, kalau di tiket.com seperti ini. Langsung di sini dia tidak banyak menu ya, ketika dia dibuka, tapi langsung di sini ada ikon-ikon dan sederhana, pesawat, hotel, tutup, tapi kalau Traveloka, nah kalau pertama kali muncul seperti ini. Nah, lebih nyaman mana? Kemudian di sini ditaruh iklan-iklan gitu ya. Nih iklan di sini. Langsung taruhnya di iklan. Itu secara user experience bagaimana, apakah mengganggu atau apa, itu juga tergantung dari hasil mereka melakukan survei atau wawancara gitu ya. Nah seperti ini kalau tiket.com nggak ada iklan gitu. Nah, dia ada iklan tapi nanti tidak di depan. Ini langsung ditanya, kamu mau kemana gitu. Nah ini experience. Nah dulunya tidak seperti ini, sebelumnya tidak seperti ini. Kemudian berdasarkan mungkin pengalaman-pengalaman user, mungkin ada komplain atau apa, kok sulit digunakan gitu ya, atau bagaimana, maunya lebih mudah atau apa, itu akhirnya berubah diupdate menjadi seperti ini. Ini berdasarkan experience user di dalam menjelajah portal atau website ini seperti itu. Nah, mungkin ini promo-promonya di bawah. Nah, secara user experience-nya lebih nyaman mana menggunakan ini. Sama-sama fungsinya, bisa booking tiket, bisa booking hotel, bisa booking rental dan seterusnya. Nah, itu tergantung masing-masing. Yang menilai karena yang subjektif ya tergantung masing-masing orang kan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi nanti mungkin dikumpulkan mana sih yang paling banyak gitu kan. Mana yang paling banyak memberikan usulan yang mirip, yang sama seperti itu. Ya. Itu soal selera. Nah, jadi untuk pengembangan sebuah website menggunakan metode seperti itu, kombinasi, adaptasi, modifikasi dengan metode jenis mendapatkan desain yang lebih baik. Jadi bisa kita melihat untuk mendesain itu melihat yang sudah ada gitu. Kemudian kita substitusi, kita ganti. Nah, makanya kalau sekarang sudah banyak aplikasi lebih enak karena kita tinggal meniru. Kemudian kemudian kita modifikasi atau kita adaptasi sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Dengan batas jenis untuk mendapatkan desain yang lebih baik. Nah, jadi ada referensinya. Nah, pada umumnya biasanya kalau saya dan tim itu mengerjakan satu project untuk website, biasanya usernya tolong dibuatkan yang referensinya modelnya seperti ini. Coba lihat websitenya ini, modelnya mirip-mirip seperti itulah, tolong didesainkan. Nah, karena sudah banyak referensi enak, kita tidak perlu yang baru. Gitu ya. Nah, jadi ada konsep namanya itu ATM. Jadi
kalau kalian punya gagasan atau ide atau apa itu tidak ada yang murni ya 100% ya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali ya di mana-mana ya aplikasi kan. Nah, kita mau membuat sesuatu yang benar-benar ide orisinil hampir sulit gitu. Nah, yang dilakukan biasanya orang itu yang pertama ini konsep ATM. Jadi yang pertama itu amati. Kalian menggunakan amati download nanti coba-coba gitu ya, experience-nya, pengalaman dalam menggunakan itu seperti apa rasanya gitu ya, apakah merasa nyaman atau merasa kok susah, kok ribet gitu kan. Itu kemudian tiru, kita meniru apa yang sudah ada, lebih enak seperti itu. Kalau sudah ada, kita tinggal meniru. Pokoknya kalian mau bikin aplikasi untuk ojek online gitu ya atau apa. Nah, kita tiru tapi nanti setelah kita tiru kita modifikasi. Nah, modifikasi ini yang ini membutuhkan juga pemikiran. Kita harus juga ya harus duduk sambil ngopi atau apa, bayangin kira-kira modifikasinya apa sih, seperti itu ya. Nah, awal-awal saya pernah menunjukkan aplikasi yang pernah saya dan tim buat, itu aplikasi fisioterapi ya. Itu untuk mengakomodir lulusan dari fisioterapi dan memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Nah, di situ ada fungsi-fungsi untuk pemesanan, jadwal ketemuan, memasukkan keluhan, gitu ya. Kemudian mencari di sekitarnya, dan kemudian melakukan order atau pemesanan, kemudian pembayaran. Nah, yang fungsi-fungsinya itu sudah ada. Nah, kalian bisa amati kan, bisa kalian lihat, bisa kalian tiru juga. Nah, tapi tambahkan fitur lain atau mamanya, oh ini nggak bagus, mendingan diganti dengan yang lain. Jadi bisa disubstitusi atau dikombinasi dan dimodifikasi. Nah, untuk mencari modifikasinya saja dari yang sudah ada tetap seperti itu, tapi kalian modifikasi lagi kalau kalian tambahkan itu itu juga tidak mudah gitu. Kalian harus juga cari ide bagaimana mau modifikasinya, mau ditambahkan fitur apa. Nah, itu targetnya tidak orisinil. Atau kalian umpamanya memodifikasi menunya barangkali nggak masalah. Atau kalian memodifikasi layoutnya. Nah, biasanya kan kalau di aplikasi e-banking ya, kalau kalian lihat ya, pokoknya BNI, Mandiri atau BCA gitu, itu beda-beda dia navigasinya. Ada yang umpamanya kalau mau keluar atau logout itu selalu ada di pojok kanan bawah. Ada juga yang logoutnya itu pojok kanan atas, gambar panah gitu kan, atau pintu keluar. Nah, kemudian ada juga yang logoutnya itu kita harus pilih menu profil dulu, profil kita baru logout. Nah, itu tergantung selera masing-masing berdasarkan user experience ya. Nah, kalau kalian umpamanya mungkin ada aplikasi banking mandiri ya, banking mandiri. Nah, itu baru-baru aja kan dia mengubah tampilannya ya secara drastis ya. Dia lebih mewah, lebih bagus, lebih keren gitu ya tampilannya ya. Lebih nyaman juga, nyaman aplikasinya ya. So, kita bisa lebih enak melihatnya gitu. Nah, tapi ada juga yang tidak mau merubah secara frontal. Contohnya itu MBCA. Ya.
Mobile banking BCA itu ya agak-agak jadul juga, walaupun ya menu-menunya nggak terlalu begitu bagaimana, tidak begitu mengikuti perkembangan sekarang gitu ya. Desainnya, fasilitasnya atau tombol-tombolnya ya juga standar seperti dulu juga. Jadi mirip hampir kalau dibandingkan dengan Living Mandiri atau BNI gitu ya, jauh gitu apa-apa yang MBCA. Nah itu kira-kira kenapa? Padahal bisa saja kan dia rubah desainnya yang lebih lebih interaktif, lebih eye-catching lah istilahnya. Eye-catching itu lebih enak dilihat gitu. Nah kira-kira kenapa BCA itu sampai sekarang ya gitu-gitu aja, malah seperti itu ya, tidak merubah secara drastis. Nah salah satu pertimbangannya ya, tapi saya nggak tanya sama orang BCA ya, tapi berdasarkan pengalaman aja. Berdasarkan pengalaman itu satu perusahaan atau satu produk itu tidak merubah tampilannya itu karena nanti kalau seandainya dirubah, orang akan harus menyesuaikan diri. Nah, mungkin bingung lihat menunya, rubahnya kok ini di mana gitu kan, mau cek saldo di mana menunya, bingung. Karena bagi mereka mungkin kebanyakan orang Indonesia masih awam. Jadi kalau seandainya mamanya diganti, layoutnya malah menjadi bingung. Akhirnya yang lama dipertahankan. Nah itu ada juga seperti itu. Sama seperti kayak SIM rumah sakit ya. Aplikasi SIM RS atau SIM rumah sakit itu di mana-mana saya lihat ya sangat jadul gitu tampilannya. Tapi mereka tuh tidak membutuhkan yang canggih-canggih desainnya. Mereka membutuhkan fungsionalitasnya dan kecepatan. Jadi tidak loading segala macam gitu. Itu seperti itu. Nah, desain proses itu ada beberapa proses ya, atau tahapan-tahapan yang dilakukan. Ya, biasanya melakukan pertama kali wireframing, jadi membuat wireframing itu membuat sketsa secara kasar ya. Nah ini ada toolsnya untuk membuat wireframing seperti ini. Seperti umpamanya pensil gitu ya. Pensil, balsamik itu nama softwarenya, itu bisa jadi tidak sampai ke visualnya yang menggunakan warna, penting fungsi-fungsinya saja. Nah, jadi sketsanya itu berfokus pada interaksi antara user dengan sistem. Yang penting situ ada tombol apa, ada isian form apa gitu ya. Ada menu apa, itu tertuang di situ. Kemudian alur dari website itu kelihatan. Kemudian setelah sudah terbentuk ya prosesnya, itu memberikan sentuhan warna, layout, dan berfokus pada user interface. Nah, kalau mockup itu lebih detail lagi. Jadi mockup itu termasuk umpamanya ada gambar apa, logo apa gitu ya. Kemudian warnanya apa, tipografi itu fontnya seperti apa, size fontnya seperti apa. Itu mockup gitu. Jadi seperti ini ya. Jadi ini belum tahap development ya, belum tahap development. Nah, ini hanya mockup. Ini mockup. Jadi ini bukan aplikasi ya. Ini desain mockup ini dengan
Figma namanya, Figma. Jadi di form ini ada menu apa gitu ya. Ini desain ini kalau dashboardnya seperti ini. Nanti ada apa menu seperti ini. Nah, kalau seandainya mau dilihat apa ininya, apa saja fontnya, warnanya itu bisa dibuka di editor. Nah, ini. Enggak kelihatan dia. Ini pertama. Masih loading atau gimana? Nah ini seperti ini ya. Nah, ini portal. Nah ini mockup yang sudah ada warnanya, tipografinya seperti ini. Nah, kalau kita klik di sini, nah di sebelah kanan ini kelihatan propertiesnya, teksnya ukuran lebar berapa, tinggi berapa, kemudian ini tipografi ya. Jadi kalau karena ini tipografi. Ya kalau kita sorot dia kan di sini dia leader H1 gitu ya. Jenis fontnya IBM Proc Sans. Alignment center, posisi center ini colornya. Ini hexa dalam format hexa. Nah, jadi si programmer tinggal mengikuti ini. Nanti dia akan bisa diekspor ya ke dalam format HTML. Jadi si programmer nggak perlu repot-repot. Toolsnya Figma ini cukup bagus gitu untuk programmer. Nah, di sini ada posisinya segala macam. Nah, ini kalau kita sorot ini, nah, ini beda lagi kan, ini tipenya button, tombol, button, propertiesnya. Nah, jadi si programmer tinggal mengikuti desain dari si desainer. Ini kan ini warnanya sesuai dengan warna logo. Nah, kalau bawahnya yang Visialoka kemarin, nah, nah ini Visialoka. Jadi untuk bisa tracking nah, dari login, daftar, kemudian ini dia bisa melihat. Nah ini ya ini font ini beda dengan ini, beda dengan harga juga beda. Ukurannya mesti beda-beda. Sini ada ikon foto terapisnya seperti itu. Jadi ini tahap-tahapnya flow tadi ya, flow dari user interface-nya. Dia melihat halaman ini, dia melihat mencari, kemudian ditampilkan hasil pencariannya yang dekat dengan dia, kemudian dia pilih terapinya. Dia juga bisa milih laki-laki itu perempuan untuk di filter ya, filter. Nah kemudian di sini kelihatan oleh si programmer nanti ini berarti kalau dia klik dia namanya pop up. Pop up itu halaman yang di belakangnya ada halaman lain. Jadi yang belakang itu jadi tidak bisa diklik, tidak kelihatan. Jadi ini bisa didesain seperti itu. Jadi bisa si programmer bisa membayangkan, oh nanti kalau diklik berarti dia pop up gitu ya, muncul halaman di depan di atas. Nah kalau dia sudah pilih, dia ngapain lagi? Nah di sini ada profil dari si user seperti itu. Nah terus ke bawah sini, nah dia bisa lihat detailnya, detail dari si
fisioterapinya, alamatnya di mana, pelayanannya apa, terapi patah hati, terapi tulang, tarifnya berapa, transportasi berapa, jasanya berapa, total berapa. Sini ada tombol pesan, jadi kalau oke, ya terapisnya, terus dia pilih jasa mau dilayani apa. Nah, fisioterapi kan juga bisa lebih dari satu, nanti dia keahliannya yang dia bisa setting ya. Nah, kemudian kalau sudah pesan, nanti namanya, umurnya, tanggal, dan jam berapa janjiannya atau appointment-nya, keluarnya apa nanti di. Kemudian saya setuju, ada kotak ini, setuju, pesan untuk melakukan pembayaran, totalnya sekian. Nah, kemudian sini kalau dia namanya tanggal akan muncul ini, tanggal akan muncul pop-up kalender, kemudian pesanan berhasil dibuat, halaman berikutnya nanti sini ada resumenya, namanya ini, jasa pelayanan ini, tarifnya sekian, menunggu konfirmasi dari terapis, informasinya apa, dan bisa dibatalkan juga. Ini namanya user experience ya, berarti dia bisa membatalkan di posisi mana. Gitu. Oke, kemudian berhasil dibuat, hubungi terapis. Nah, kalau seandainya terapisnya itu sudah oke, dia bisa menghubungi langsung lewat telepon di luar sistem. Nah, ini pesanan bisa dibuat, kemudian sudah kembali ke, dan bisa melihat juga riwayat pemesanannya dia. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan tadi user experience juga kan. Nah, user experience ini seorang desainer ya harus tahu, dia tidak bisa juga membayangkan seperti apa gitu kan. Jadi juga dia harus tanya dulu, wawancara dulu sama nanti dengan penggunanya gitu. Nah, karena ini kan butuh waktu lama ya. Kalau kalian nanti buatnya paling 2 hari gitu kan, mana nggak akan mungkin tercapai sampai sejauh ini. Nah, jadi kita targetnya tidak sampai ke sini. Tapi paling tidak kalian tahu ya prosesnya. Nah, nanti tinggal yang penting kalian fungsi-fungsinya, wireframe-nya, artinya sketsanya gitu ya. Nanti yang bikinkan mockup ya dicari nanti desainer. Nah, ini contoh yang mockup desain fisioterapi itu kan, ini wireframe-nya atau mockup lah, hampir ya sama lah istilahnya, wireframe sama mockup. Kadang-kadang kebalik apa istilah-istilahnya ya, kadang wireframe, kadang namanya. Nah, ini nanti ini sudah ada toolsnya, bisa kalian pakai tools aja. Jadi ada toolsnya tuh bisa backgroundnya laptop, bisa backgroundnya apa handphone juga bisa. Atau kalau seandainya kalian tidak pakai tools, ya pakai PowerPoint atau Microsoft juga bisa. Nah, ini yang desainnya sudah menggunakan warna, font, jadi sudah real gitu kan. Sudah real, nanti si programmer tinggal menerjemahkan. Ya, nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk ininya kalau tools ya, tools. Nah, ini saya installer yang sering dipakai dan kecil ukurannya, saya upload aja di Google Drive. Kalau sewaktu-waktu butuh tinggal download. Nah, ini ada namanya pensil. Ini ukurannya 15 mega, kecil ya, bisa diinstal. Kemudian ada juga yang namanya balsamic. Ini balsamic mockup, cuman 2 mega gitu. Ini 2 mega, nggak tahu nih, mungkin nanti dia connect internet, nanti langsung installnya lewat internet ya. Tahu juga. Nah, itu biasanya dipakai dua ini. Atau umpamanya kalian juga bisa ya pakai PowerPoint juga bisa. Jadi umpamanya
Kalian bisa insert umpamanya save, di sini ada save, kontak, bikin form umpamanya seperti ini, gitu kan? Saya filenya no fill, kan? Nah kemudian bisa kalian banyak kasih kotak seperti ini, saya filenya ini, kemudian bisa tambahkan bikin huruf mana, bikin teks. Nah ini teks, pokoknya sini ya nama umumnya gitu kan, hurufnya banyak gitu, yang kalian copy aja. Nah, juga pakai PowerPoint juga bisa. Kemudian kasih tombol pokoknya ini warnanya ini, bisa di sini ya, isi edit text, bisa simpan itu simpan ukuran C2824 seperti ini. Nah oke, PowerPoint juga bisa. Nanti tambah-tambah insert background juga bisa. Jadi bebas ya kalian membuat wireframe-nya atau mock-up-nya bebas sesuai dengan ini. Jadi sesuai dengan tugas mencari inovasi, gagasan, dan data. Nah sebelumnya juga ada bisnis proses juga sesuai dengan tugas inovasi, gagasan, dan data. Artinya kalau kalian sudah punya ide-ide, dituangkan dalam bentuk bisnis proses dan dituangkan dalam bentuk desain user interface. Nah ini contoh yang sudah presentasi penthouse untuk pet house. Tapi ini dalam bentuk PowerPoint. Ini dia di sini belakangnya meningkat kecenderungannya perawatan hewan. Ya pokoknya itu. Nah, di sini saya enggak ada. Seafood hunter mencari tempat makanan ya. Nah ini food hunter ya brand gitu ya, jadi untuk brand itu terserah kalian ya mau seperti apa, mau yang keren canggih yang boleh. Nah ini paling pakai apa ya bikinnya itu sederhana saja. Hasil pencariannya seperti ini ya, tidak perlu canggih-canggih lah mock-up-nya seperti ini. Kemudian pas makanan yang sudah diresmasi juga bisa dilihat seperti itu. Nah, ada juga umpamanya nebeng. Nebeng ini konsepnya ya bagus juga, ya nggak apa-apa idenya. Ini ya, ini untuk mengurangi kemacetan. Nah, kalau belakangnya ini ada data kemacetan nih. Terserah mau kemacetannya di dunia atau di mana ya, bebas lah. Pokoknya ada data tentang ini maksudnya tujuannya untuk mencari kemacetan lah gitu ya. Terlalu banyak kendaraan pribadi di jalanan macet. Nah jadi supaya terlalu banyak kendaraan ya bagaimana supaya tidak banyak kendaraan yang di luar, itu makanya bikin aplikasi buat nebeng gitu ya. Nah, bukan idenya juga bagus, walaupun idenya agak sedikit nyeleneh ya, nggak apa-apa, bebas saja namanya ide kan. Ini kan tidak harus kita jadikan aplikasi yang sebenarnya atau real ya. Itu butuh nanti prospeknya bagaimana segala macam gitu ya. Yang penting idenya bebas. Nah, ini mock-up-nya seperti ini. Ada menunya juga seperti ini. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu untuk apa?
sampai di oke. Nah kemudian tugas ini saya taruh di sini. Ya sudah siapkan. Di sini tinggal waktunya ini. Waktunya itu kapan? Ini saya taruh di sini ya. Ini ya. Nah, dikumpulkan. Ini kok hari-harinya hari Rabu. Minggu apa? 2 hari gimana? Apa 2 atau minggu? Jadi nanti digabungkan dengan tugas sebelumnya ya. Jadi yang mencari inovasi, gagasan dan data itu, kemudian buat proses sesuai dengan prosesnya, kemudian membuat mockup. Ya, kasar aja, sketsa saja cukup. Yang penting kelihatan fungsi-fungsi dari itu. Oke, ini mau dikasih waktu sampai hari apa atau ada pertanyaan dulu? Silakan. Pertanyaan. Pak, Ya. itu tuh digabung sama tugas yang ke-11 kemarin. Sama yang ke-6. Riset pasar ini membuat ini ya. Ini kan tentang cari topik ya, topik bebas ya. COVID, laundry, besok apa gitu kan. Sudah ada ya di sini ya di materi 6. Kemudian materi 11 itu bisnis prosesnya. Bisnis proses itu boleh proses dari tugas mencari informasi dan gagasan dan data. Jadi dari tugas sebelumnya kan, prosesnya kan supaya sesuai gitu ya, topiknya apa ya, prosesnya juga sesuai dengan topik yang sudah pernah dibuat gitu ya. Nah kemudian di interface yaitu sesuai dengan yang laporan sebelumnya juga yang juga dengan data dan proses. Nah nanti digabungkan aja jadi satu. Itu jamu satu. Terserah kalian mau pakai isi daftar isi mau pakai bab satu apa menit belakang, maksud tujuan, kemudian bisnis proses, kemudian mockup, udah gitu. Dibagi bab boleh. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Nah, untuk tugas yang kemarin itu, Pak, yang saya kerjakan yang tugas pertama yang tentang yang tugas tadi itu, Pak, sama yang tugas kedua itu beda, Pak, beda produk gitu, Pak. Apa bisa nanti tugas yang ketiga beda produk juga bisa nggak, Pak? Atau disamain aja dari tugas yang pertama atau tugas yang kedua? Disamain ya. Oh, baik, Pak. Disamain ya. Ya. Ya mungkin kemarin saya kurang menekankan informasinya harus sama atau gimana ya. Kemarin juga ada dari kelas lain juga beda dengan yang bisnis proses ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa untuk pembelajaran aja, saya juga untuk evaluasi saya juga itu seharusnya satu alur gitu. Pak, jadi kita ngikutin yang tugas ke-6 itu atau tugas yang ke-11, Pak? Ya dua-duanya, jadi tiga itu jadi satu alur gitu. Jadi satu alur. Nah, makanya ini waktunya itu kalau seandainya kalian mau revisi lagi ya mau revisi nggak apa-apa, nanti dimasukkan di tugas yang materi 12 ini. Jadi yang sudah sebelumnya terlanjur dia upload kemudian di sini diganti ya nggak apa-apa. Atau semuanya mau baru ya silakan saja. Mungkin nanti soal waktu ya, waktu kalian kan mungkin terbatas atau bagaimana. Nah itu kalau seandainya sudah ada bisnis prosesnya ya mengikuti bisnis prosesnya. Nah, nanti ya latar belakang maksud tujuan mungkin cari lagi gitu sesuai dengan bisnis proses kalau berbeda gitu ya. Atau umpamanya yang mau dipakai yang untuk gagasan dan inovasi itu nanti berarti bisnis prosesnya menyesuaikan, mockupnya nanti menyesuaikan. Nanti digabung aja jadi satu gitu. Tapi kalau seandainya beda-beda yang di sebelum-sebelumnya ya yang sudah diupload ya nggak apa-apa.
Kan saya melihat nanti kalian masing-masing per part ya, per bagian yang saya lihat tugas yang pertama apa, tugas kedua apa, kan juga melihat per bagian, tidak melihat ini tugas yang harus digabung apa tidak gitu. Ya, tapi nanti pas yang terakhir ini ya apa digabungkan dan itu jadi satu alur gitu. Ya mungkin ada tambahan kalian ekstra lagi gitu ya untuk menggabungkan ya. Tapi kalau seandainya dari awal sudah satu alur, tinggal masukin aja, tinggal insert aja gitu. Tinggal tugasnya mau apa, habis itu sudah yang lain, yang tugas sebelumnya tinggal diinsertkan selesai. Kalau satu alur ya, yang sebelumnya ya. Begitu. Ada lagi? Pak, berarti tuh kita tuh kan buat dulu kayak inovasi gagasan dan datanya itu dari yang awal pertama itu digabungkan gitu kan. Ya. Terus kemudian nanti terus tinggal kita kayak buat alurnya gitu yang terakhir gitu, dari alur yang pertama sampai tugas yang ketiga ini gitu. Alurnya itu maksudnya satu topik gitu. Kita tidak membuat alur, tetapi maksudnya satu topik supaya alurnya sama gitu. Maksudnya gagasan umpamanya tentang laundry ya, berarti itu kan yang tugas pertama itu mencari informasi tentang laundry itu apa, kemudian bagaimana dengan cara browsing kemarin kan, riset kecil-kecilan kan, siapa tahu ada, kalau ada dapat data-datanya atau katakanlah kenapa banyak apa tentang kebutuhan laundry itu seperti apa, bisa dicari di internet, itu jadi latar belakang maksud tujuan. Ya nanti kalau bisnis prosesnya, katakannya bisnis prosesnya sesuai dengan yang mau kita buat tentang laundry seperti itu kan, berarti ada yang pesan, ada yang ini seperti itu. Nah kemudian yang mockup ini, yang surat request ini, yang bentuknya seperti tadi, temanya laundry tadi sesuai. Nah, idealnya seperti itu. Jadi itu maksudnya satu alur, bukan maksudnya satu alur itu seperti itu. Jadi satu tema lah gitu. Jadi nanti gabungan itu ya satu tema berdasarkan dari gagasan, inovasi dan data yang kalian dapatkan di tugas pertama. Oke Pak, makasih Pak. Nah, kalau seandainya umpamanya kalian mau ganti yang pertama itu supaya atau kalau seandainya kalian umpamanya ada berubah pikiran ya nggak masalah, kalian cari lagi, kemudian bikin bisnis proses lagi, kemudian bikin maaf, nah nanti semuanya dimasukkan di dalam tugas yang terakhir ini, tugas yang mockup ini. Nah, yang sebelumnya sudah beda dengan sebelumnya nggak apa-apa. Baik Pak. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi? Komentar? Nah, kalau nggak ada, ini waktunya. Nah, ini waktunya saya kasih titik-titik. Mau mau kapan waktunya dikumpulkan? Minggu, Pak. Minggu ya, berarti hari Minggu tanggal berapa tuh ya? 16 ya? 17. Tanggal 18. 18 ya, 18. Jam 23.59 jam 00 lah gitu ya. Oke, terus oke, ini berarti 18 23. Nah, ini ya. Oke. Oke, itu ada lagi? Bagaimana? Sudah cukup?
Nah, itu kalau seandainya nanti mau komunikasi atau mau bertanya atau mau konfirmasi atau gimana nanti bisa lewat WA, bisa lewat koordinatornya ya, juga bisa. Pernah ada yang mau ditanyakan atau apa gitu ya, bisa di grup WA juga. Baik, Pak. Oke, mungkin gitu dulu. Selamat beristirahat, ya, dijaga kesehatan, semoga lancar semua ya. Oke, saya akhiri aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan lupa absen ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, oke, saya end meeting ya. Baik Pak. Oke.